الحمد لله الذي أقامنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورفعنا بالإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق Allahul Azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di tengah-tengah kehidupan yang senantiasa bergulir, Jumat demi Jumat pun berlalu. Seiring dengan itu juga khutbah demi khutbah diperdengarkan dan mampu menyirami sejenak hati yang penuh dengan ketundukan. Lalu kesadaran pun muncul dalam jiwa setiap kita dan bertekad untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti segala aturan-aturannya. Akan tetapi kaum muslimin, dengan rutinitas yang kembali mengisi hari-hari kita, kesadaran itu pun kembali tumpul bahkan lentur dan luntur. Oleh sebab itu, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa berupaya secara sungguh-sungguh untuk memperbaharui dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui kembali komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ulang-ulang, namun jarang sekali kita resapi dan kita hayati di dalam kehidupan. Sebuah komitmen yang semestinya menyertai setiap langkah kita. Sebuah komitmen yang seharusnya menyertai setiap perbuatan dan ucapan serta tingkah laku kita di dalam kehidupan. Komitmen itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita selalu berkomitmen kepada Allah dengan mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi Allah. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Inilah komitmen kaum muslimin yang seharusnya tertanam dalam jiwa kita, karena ia merupakan pondasi dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala serta persaksiannya terhadap dua kalimat syahadat. Dan persaksian terhadap dua kalimat syahadat ini bukanlah sekedar diucapkan dengan lisan, akan tetapi juga ia harus difahami maknanya serta diamalkan kandungannya. Sehingga siapa saja yang telah bersaksi dan telah berani berikrar dengan dua kalimat syahadat, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, ia harus meninggalkan dan berlepas diri serta meyakini
batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan segala bentuk ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal kata Allah, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Itulah kandungan takwa kaum muslimin yang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, sehingga dengan bekal takwa seseorang akan mampu mengontrol segala tingkah lakunya. Ia akan selalu menimbang apakah yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Maka jika takwa sudah menjadi baju dan bekal hidup seorang manusia, maka takwa akan menjadikan gaya hidupnya menjadi lebih baik. Nah, gaya hidup itulah yang kemudian terakumulasi menjadi suatu budaya, yakni hasil budidaya manusia dalam mengembangkan dan menerapkan ketakwaan itu di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Makanya salah satu makna takwa adalah apa yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin." Bahwasannya seorang hamba tidak akan bisa pernah mencapai pada derajat ketakwaan hatta yad'a ma la ba'sa bihazara lima bihil ba'sa, sehingga ia mampu meninggalkan segala apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat, agar ia tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Imam Ibnu Katsir yang mengisahkan sebuah riwayat. Satu ketika seorang pemimpin besar, Umar bin Khattab, bertanya kepada salah seorang sahabat, Ubay ibnu Ka'ab, tentang takwa. Umar berkata, "Wahai Ubay, jelaskan kepadaku, apakah takwa itu?" Ubay tidak menjawab kaum muslimin. Akan tetapi Ubay justru bertanya kembali kepada Umar bin Khattab. Kata Ubay, "Wahai Umar, pernahkah engkau melalui sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri?" Lalu Umar menjawab, "Iya, saya pernah." "Lalu apa yang kau lakukan di saat itu, wahai Umar?" Maka Umar pun berkata, "Saya akan berjalan dengan sangat hati-hati agar tidak terkena duri itu." Ubay pun kemudian berkata, "Itulah takwa Umar." Nah, dari kisah ini kaum muslimin, kita bisa menyimpulkan bahwa hakikat takwa adalah kesungguhan dan kehati-hatian terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhati-hati agar tidak terjerumus di dalamnya. Walaupun untuk menuju pada ketakwaan tersebut, kadang seseorang harus meninggalkan segala apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jika hal tersebut dapat menyeretnya kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari riwayat ini kaum muslimin, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga bahwa takwa adalah kewaspadaan. Takwa adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa takut kepada sesama makhluk. Takwa itu adalah kesiapan diri, kehati-hatian dalam kehidupan agar tidak terkena dari syahwat dan dari subhat
di tengah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah menghindari perbuatan syirik, meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan, baik dosa kecil maupun dosa besar, serta berusaha sekuat tenaga mentaati dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan hati yang tunduk lagi ikhlas. Itulah takwa. Seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, juga memberikan makna takwa. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Beliau mengatakan, "Laisa taqwallah bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail wa takhliti fi ma baina dzalik." Ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah terletak pada puasanya di siang hari. Ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah terletak pada salatnya di malam hari maupun hal-hal yang dia kerjakan di waktu-waktu itu. Walakinna taqwallah, akan tetapi yang dikatakan orang-orang yang bertakwa adalah taraka ma haramallah wa ada ma iftaradallah, yakni orang-orang yang memiliki kesanggupan dalam meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan Allah dalam kehidupannya. Makanya kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, man akalal haram, barang siapa yang memakai, mempergunakan sesuatu dari hasil yang haram, mata qalbu, akan mati hatinya. Wa khafa dinu, akan semakin ringan agamanya. Wa du'afa yaqinu, akan semakin ringan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hajaballahu da'watu, Allah tidak akan pernah mengijabah, Allah tidak akan pernah mengabulkan segala doa-doanya meskipun ia menangis dengan air mata darah. Wa qalat ibadatu, dan akan semakin sedikit amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa sebenarnya definisi takwa itu? Secara etimologi, kata takwa merupakan bentuk masdar dari kata at-taqiyat taqi, yang berarti menjaga diri. Dan kata ini berasal dari kata waqiyah wiqayah, yang berarti menjaga diri, menghindari, menjauhi segala sesuatu yang membahayakan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan menghindarkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakan segala apa yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, serta memiliki rasa takut terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu kaum muslimin, di dalam Al-Quran takwa memiliki 3 makna. Yang pertama, maknanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan superioritas Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah, kata Allah, kamu harus bertakwa. Kemudian makna yang kedua adalah bermakna taat dan beribadah, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya kaum muslimin, Allah harus ditaati, bukan untuk dimaksiati. Allah harus disyukuri, bukan untuk dikufuri.
Allah untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Kemudian mana yang ketiga adalah pembersihan hati dari noda dan dosa. Maka inilah hakikat dari makna takwa selain yang pertama dan kedua tadi. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat ke-52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah disebabkan dosa-dosa yang telah dikerjakannya dan bertakwa kepada Allah dengan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mungkin terjadi, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sementara penggunaan kata atqakum dalam kitab suci Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa takwa memiliki 3 tingkatan. Dan perbedaan tingkatan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas keimanan dan ketaatan seseorang dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ketiga tingkatan itu? Yang pertama, menjaga hati dan anggota tubuh dari melakukan perkara-perkara dosa dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan tingkatan terendah. Tingkatan ini akan memberikan kehidupan pada seorang hamba. Lalu tingkatan yang kedua, menjaga hati dan anggota tubuh dari melakukan perkara-perkara yang mubah. Ini tingkatan pertengahan. Dan tingkatan ini akan memberikan kesehatan dan kekuatan pada seorang hamba. Lalu tingkatan yang ketiga adalah menjaga hati dan anggota tubuh dari melakukan perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memberikan manfaat. Ini merupakan tingkatan tertinggi. Dan tingkatan ini akan mewujudkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, akan tetapi tatkala kita dikumpulkan Allah di pengadilan Qadirul Jalil di padang mahsyar nanti. Nah, dari ketiga tingkatan tersebut kaum muslimin, di manakah posisi ketakwaan kita saat ini? Mungkin masih berusaha kaum muslimin. Masih berusaha untuk berada pada tingkatan terendah. Yakni sekedar menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang belum mampu meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan atau bahkan perkara-perkara yang mubah yang tidak memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Namanya saja masih berusaha, berarti kita masih dalam proses menuju ke arah sana. Kenapa demikian? Karena posisi kita di tingkatan terendah ini masih jauh dari ideal. Hati dan anggota tubuh kita masih sering melakukan berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga stempel orang-orang yang bertakwa sangat belum pantas kita dapatkan. Maka jangan heran kaum muslimin, kenapa janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa belum bisa terwujud kepada diri kita. Bukan dikarenakan ayatnya yang salah. Akan tetapi, karena kita memang belum termasuk barisan mereka secara hakiki. Makanya kemudian, dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, agar pencapaian peningkatan takwa bisa kita raih dan dapat kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka menjadi sangat penting kaum muslimin bagi kita semua untuk bisa memahami hakikat takwa yang sesungguhnya. Dan hal itu harus ada pada diri kita masing-masing. Karena ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada sebuah ungkapan kaum muslimin dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib, tentang takwa itu. Beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu lil yaumir rahil. Bahwa takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat jalal, yakni takut yang disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang melahirkan kehati-hatian, takut yang melahirkan kewaspadaan dan perlindungan diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal dengan dasar Al-Quran At-Tanzil, lalu menerima dengan qanaah terhadap apa yang sedikit yang hari ini kita dapatkan. Orang yang bertakwa kaum muslimin akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Karena sesungguhnya orang yang memiliki rezeki yang sedikit dan merasa cukup dengan rezeki tersebut adalah bukti sekaligus tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bersiap-siap menghadapi hari akhir, yakni hari perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, lalu ke alam akhirat. Artinya, segala amal orang-orang yang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan diri sebelum datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah mutiara hikmah. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan kita untuk bisa mencapai derajat muttaqin. Kamin masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Betapa banyaknya orang-orang yang terkenal di bumi, akan tetapi ia tidak dikenal di langit. Wa kam majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak dikenal di bumi, akan tetapi ia dikenal di langit. Al-ma'yarut taqwa wa laysal aqwa. Tolak ukurnya adalah ketakwaan, bukan kekuasaan. Tolak ukurnya adalah ketakwaan, bukan kekayaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mempertahankan martabat takwa di dalam kehidupan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi amarna bil'ihtisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.